Bab 1667, Paviliun Xianbao hebat, ya. Pada saat itu, semua orang langsung terkejut. Tak disangka Sinto juga berlutut. Apa? Oh sial. Semua orang memandang Sander dengan tatapan mata terkejut. Orang ini benar-benar keterlaluan. Jelas bukan orang biasa. Pasti seorang master super. Hanya berpura-pura lemah untuk mengalahkan orang lain. Master ini ingin berlagak. Di kejauhan, Zack dan Yazen saling berpandangan. Mereka berdua menunjukkan tatapan mata serius. Mereka juga sangat terkejut pada saat ini, karena kekuatan Sinto tidak sebanding dengan Leo. Sinto telah mencapai tingkat dewa, dan masih terus menuju ke tingkat tertinggi. Namun, pada saat ini, dia berlutut tanpa perlawanan apapun. Mungkinkah orang ini adalah master tingkat tertinggi? Memikirkan hal ini, mereka berdua serentak terkejut. Master tingkat tertinggi yang berusia muda. Kapan muncul di dunia ini? Kok mereka tidak tahu apa-apa soal itu? Aneh. Hal ini sungguh aneh. Di pihak Sander, Yafop dan Kinta juga sangat terkejut. Mereka menatap Sander dengan tak percaya, kekuatan Kak yang ini benar-benar keterlaluan. Siapapun yang kamu suruh berlutut, akan berlutut. Benar-benar menjadi kenyataan. Apa kata-katanya adalah hukum kebenaran. Kapan seorang jenius setingkat ini muncul di alam semesta mula? Mengapa tidak ada berita sebelumnya? Di samping Sinto, Hazak akhirnya mulai merasa takut setelah melihat fenomena ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda di depannya mungkin adalah sosok yang luar biasa. Untungnya, peradaban ilahi masih mendukungnya. Sander berjalan perlahan ke arah Sinto. Dia menatap ke arah Sinto. Beraninya kamu melenyapkan peradaban seseorang dengan begitu mudah? Sinto menatap Sander. Matanya penuh dengan penghinaan dan kemarahan. Siapa kamu? Selain rasa malu dan marah, ada juga sedikit rasa takut, karena saat itu, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Kekuatan pria di depannya jauh melampaui kekuatannya. Sander membuka telapak tangannya, dan pedang dalam lukisan itu muncul di tangannya. Dia menatap Sinto. Menurutmu, aku menyembunyikan lukisan ini karena takut orang lain mengetahuinya? Tidak, aku takut orang lain akan mati, orang bodoh sepertimu. Setiap orang langsung terdiam. Sander mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Apa aku tidak terlihat seperti seorang master? Setiap orang terdiam. Sander menggelengkan kepalanya sedikit. Lawan yang lemah, sangat membosankan. Aku agak merindukan pemilik pena Tao. Tanpa dia, aku tiba-tiba merasa sangat bosan. Pemilik pena Tao sedikit tak berdaya. Pagoda kecil juga tak berdaya. Sander agak bosan. Dia berbalik badan melihat Yafop dan lain yang berdiri di sampingnya dan berkata, ayo pergi. Yafop dan yang lainnya menganggukkan kepalanya secara spontan. Mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan Sander. Sander dan lainnya pergi ke kejauhan, dan kali ini tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka, bahkan mereka semua sampai memberi jalan. Pada saat ini, Sinto tiba-tiba berkata dengan suara yang garang, menurutmu, semua ini sudah berakhir? Keluarga Sendao tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Jadi mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Oh. Sander berhenti dan berbalik badan menatap Sinto. Menurutmu, aku tidak berani membunuhmu. Kamu boleh mencobanya. Pada saat ini, terdengar suara dari langit yang membuka waktu dan ruang. Lalu, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan berjalan keluar. Master dari keluarga Sendao. Situasinya telah meningkat. Melihat kejadian itu, semua orang di sekitar langsung berbalik badan dan kabur. Ketika para master berperang,
manusia biasa akan menderita. Jika tidak cukup kuat, jangan menonton lagi. Sander bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua berjubah hitam itu, tetapi menatap langsung ke arah Shinto Sendao, mati. Boom! Mantra suci tiba-tiba meledak dari pikiran Shinto, dan dia langsung berubah menjadi kabut darah. Sander menoleh ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Aku sudah mencoba. Semua orang tercengang. Lelaki tua berjubah hitam itu menatap Sander tanpa basa-basi. Dia meninju Sander dengan keras. Dengan pukulan ini, ruang dan waktu di lapangan langsung bergetar. Mereka yang belum melarikan diri, lalu beberapa yang lebih lemah langsung mati di tempat oleh pukulan ini. Ketika yang lain melihat fenomena ini, mereka merasa takut dan mundur dengan panik. Lelaki tua berjubah hitam di depannya adalah master alam pembuat dewa tingkat puncak. Sander menatap lelaki tua berjubah hitam itu, mati saja. Pupil mata lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba mengecil, karena dia mendapati bahwa kekuatan ilahi yang mengerikan tiba-tiba muncul dari lautan kesadarannya. Dan menghadapi kekuatan ilahi ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Boom! Tubuh dan jiwa lelaki tua berjubah hitam itu langsung meledak. Pembunuhan instan. Sialan! Melihat fenomena ini, Kinta dan Yafop membuka mulut lebar-lebar. Lagi-lagi pembunuhan instan. Di kejauhan, Hazak sudah ketakutan. Dia benar-benar ketakutan. Dari mana si monster ini datang? Zack menatap Sander, ekspresi wajahnya sangat serius, master tingkat tertinggi. Jika sebelumnya dia masih ragu, sekarang dia yakin 100% bahwa lelaki di depannya adalah master yang telah mencapai tingkat tertinggi. Lalu, dia bukan sekedar seorang master tingkat tertinggi biasa. Sander menoleh ke arah Hendo dan yang lainnya, kalian pergi dulu. Hendo menggelengkan kepalanya, Kak, kami tahu maksudmu baik dan tidak ingin kami terlibat, tapi saat ini, bahkan jika kami pergi, kami akan tetap dikejar oleh peradaban ilahi. Dalam hal ini, lebih baik tetap di sini. Aku tidak bisa mengalahkan mereka, tapi aku masih bisa memarahi mereka. Stari menganggukkan kepalanya dengan cepat dan berkata dengan serius, peradaban bintang tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya. Hendo sedikit tak berdaya. Yafop di samping juga berkata, apa yang dikatakan Kak Hendo benar. Tidak ada gunanya bagi kami untuk pergi sekarang. Namun, kami relatif lemah. Aku khawatir jika tetap di sini, kita tidak akan dapat banyak membantumu. Tolong jangan meremehkan kami. Kinta berkata, Kak Yang, kamu seharusnya bukan orang biasa, kan? Setelah mendengar kata-kata Kinta, beberapa orang memandang Sander, dan tatapan mata Hendo dan Stari juga penuh dengan rasa ingin tahu. Sander berkata, jujur saja, keluargaku memiliki sedikit kekuatan. Kinta bertanya, peradaban super makhluk dewa. Sander hendak berbicara ketika pada saat ini, langit di kejauhan tiba-tiba retak, dan kemudian seorang pria perlahan berjalan keluar. Pria itu mengenakan jubah panjang, berpenampilan sangat berwibawa. Melihat orang itu datang, Zack dan Yazen yang berada di kejauhan sedikit terkejut. Orang yang datang adalah Kadan Sendao, orang nomor 1 di generasi muda Sekte Sendao, dan juga tuan muda dari peradaban ilahi saat ini. Master tingkat tertinggi yang sesungguhnya. Melihat orang yang datang, master dari peradaban sekitar yang belum mundur juga terkejut. Kadan Sendao ini berada di peta keamanan alam semesta mula, dan indeks bahayanya langsung mencapai titik maksimal. Dia benar-benar datang. Yafop dan yang lainnya jelas mengenali Kadan Sendao. Meskipun mereka sedikit takut, mereka dengan cepat menenangkan hati dan mendekati pada Sander. Oh sial. Pada titik ini, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian, jadi apa yang perlu ditakutkan?
Kak Kadan, ramai sekali. Pada saat ini, terdengar suara dari langit. Begitu suara itu muncul, ruang dan waktu di langit retak, dan seorang pemuda berjubah mewah berjalan keluar. Sky Bei, putra mahkota klan Bei. Seseorang yang hadir juga mengenali identitas orang ini. Klan Bei juga merupakan peradaban super makhluk dewa, dan Sky Bei merupakan semi tingkat tertinggi. Di kalangan generasi muda, dia berada pada posisi kedua setelah beberapa monster jenius. Setelah Sky Bei muncul, dia berdiri tepat di sebelah Kadan Sendao. Dia memandang Sander yang dengan tatapan meremehkan. Jelaslah dia langsung menunjukkan pendiriannya. Berdirilah di sisi peradaban ilahi. Benar-benar ramai sekali. Pada saat ini, terdengar suara dari kejauhan lagi. Semua orang menoleh dan melihat. Ratusan mil di kanan, ruang dan waktu di sana tiba-tiba retak, lalu seorang pernuda berjubah kain perlahan berjalan keluar. Lalu, di dada kiri lelaki muda berjubah brokat ini, ada tulisan Xianbao yang sangat mencolok. Paviliun Xianbao. Seseorang berseru, Dia adalah Yuncho Lin dari Paviliun Xianbao. Yuncho Lin, cucu Junalin, seorang tetua Paviliun Xianbao. Meskipun keluarga Lin tidak terlalu kuat, mereka memiliki Paviliun Xianbao di belakang mereka. Paviliun Xianbao mengerikan. Ada kadangnya, tidak perlu lihat orang dari sisi luar, melainkan lihat latar belakangnya. Saat Yuncho Lin di luar, bahkan generasi muda dari peradaban besar harus menghormatinya. Yuncho Lin juga berjalan ke sisi Kadan Sendao. Dia menatap Sander dan berkata sambil tersenyum, siapapun yang menjadi musuh Kak Kadan adalah musuhku dan musuhnya Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao, peradaban ilahi, klan Bei, klan Nan. Dua peradaban agung ditambah dua keluarga super makhluk dewa. Kelompok ini sepenuhnya mampu menyapu seluruh alam semesta. Kadan Sendao yang tadi terdiam, tiba-tiba menatap Sander. Dia hanya menatap Sander dan berkata, "Kemari, singkirkan keluarga Xiao dari klan Bei dan peradaban bintang dari dunia ini." "Siap, laksanakan." Seseorang yang berada di kegelapan perlahan-lahan menghilang. Sander menatap napas itu dan berkata, "Mati." Boom. Di suatu tempat dalam ruang dan waktu tiba-tiba meledak, dan segumpal daging dan darah meledak. Kadan Sendao menyipitkan matanya sedikit, hukum ketertiban. Sky Bei tiba-tiba berkata, "Kemari." Usai berkata, ruang dan waktu di belakangnya terbelah, kemudian aura yang kuat menyapu, dan tak lama kemudian, puluhan master muncul di belakangnya. Master dari klan Bei. Dan di antara master-master tersebut, sebenarnya ada dua master tingkat tertinggi. Di manakah prajurit Paviliun Xian? Suara Yuncho Lin tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Kemudian, ruang dan waktu di belakangnya meledak, dan sekelompok master yang mengenakan zirah ilahi leluhur peradaban berjalan keluar bersama-sama. Yang berdiri di depan adalah master tingkat tertinggi. Yuncho Lin menatap Sander. Paviliun Xianbao telah berhubungan baik dengan peradaban ilahi selama beberapa generasi. Siapapun yang menjadi musuh peradaban ilahi adalah musuh Paviliun Xianbao, tidak peduli siapa yang ada di belakangnya. Sander melirik Yuncho Lin dengan tenang, apakah Paviliun Xianbao begitu hebat? Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana menjadi heboh. Yuncho Lin tertawa marah, dasar bajingan, seluruh klanmu dalam bahaya. Bersambung.